record, enggak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Materi hari ini tuh adalah pemodelan data. Tapi sebelum masuk ke pemodelan data, mungkin kita coba bahas dulu untuk yang mau self reflection dulu kan ya Pak ya, untuk materi yang sebelumnya ya Pak. Betul. Oke. Dari tugas yang sebelumnya, Anda diminta di LMS itu melakukan setelah membaca slide pengantar manajemen data di LMS, kalian diminta untuk melakukan self reflection gitu. Tapi dari beberapa yang sudah saya cek, itu ada lumayan banyak sih kesalahannya. Jadi hati-hati ketika Anda masuk ke tugas reflection atau tugas pertanyaan itu mohon dicek dulu ada filenya atau tidak gitu, karena yang didapatkan ternyata banyak yang setelah baca slide ya udah dia tinggal kira-kira apa sih insight-nya dari slide itu, jadi cuman itu aja. Padahal kalau Anda lihat di self reflection itu ada file kecil ya, file PDF, ada file PDF di situ. Jadi ada beberapa kasus yang diberikan. Kemudian dari pemahaman Anda di pengantar manajemen data, dicoba pemahamannya terhadap studi kasus itu seperti apa gitu. Nah itu tuh banyak yang miss terkait itu. Mohon itu diperhatikan dan tidak terjadi lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk yang pertemuan pertama, lumayan banyak yang sudah melakukan self reflection, tapi mungkin ambil dua aja ya Pak Adam, Pak Farian. Baik, yang saya ambil ini hasil pemahaman dari mahasiswanya. Bentar, Pak. Saya perlu share screen aja kali ya. Oh, Pak Adam sudah bantu. Oke, siap. Laksanakan. Jadi nggak bisa baca. Bentar. Baik, dari satu mahasiswa di situ hasil self reflectionnya untuk yang pertama dari tabel yang disajikan di slide yang pertama, pemahamannya. Nah, saya bacakan dulu hasilnya adalah dari tabel tersebut atribut sudah muncul atribut pembeda atau primary key-nya, yaitu adalah NIM, dan di tabel itu ada atribut yang bisa dihilangkan. Apa saja? Yang pertama adalah umur. Kenapa umur? Karena kalau menurut satu mahasiswa ini, karena umur ini adalah atribut turunan atau derived atribut yang biasanya didapatkan dari hasil pengolahan atribut yang lain. Artinya kalau di sini umur itu bisa didapatkan dari atribut tanggal lahir gitu. Jadi bisa dihilangkan. Kemudian untuk atribut yang sifatnya composite, atribut yang bisa dipecah menjadi beberapa atribut, contohnya di sini nama, mungkin ada nama depan, nama belakang gitu. Nah, kalau contoh kasus yang ada di sini, di tabel ini, untuk atribut nama panggilan itu dapat dihilangkan karena atribut ini tidak diperlukan. Informasinya lebih banyak untuk tentang proses bisnis apa saja yang dilakukan sebelum melakukan perubahan. Jadi atribut nama panggilan nggak perlu gitu, sudah diwakili oleh atribut nama ya. Itu untuk komentar table. Sedangkan yang kedua, untuk yang kedua itu slide yang kedua itu adalah pemodelan relasional atau normalisasi sih yang mau dipakai ketika studi kasusnya adalah rumah sakit. Nah, jawabannya kalau untuk mahasiswa ini untuk memodelkan data dari sebuah rumah sakit, dia memilih untuk melakukan dengan metode normalisasi. Dikarenakan rumah sakit pastinya sudah memiliki model data lama atau penyimpanan tradisional dalam bentuk dokumen atau struk atau mungkin file flat file pun juga sudah punya atau file Excel juga sudah ada. Jadi yang dipilih adalah metode normalisasi.
terkait ini mungkin saya sedikit komentari, nanti Pak Adam atau Pak Varian juga bisa menambahkan. Jadi untuk memilih apakah memilih yang relasional atau normalisasi, IR atau normalisasi, itu sebenarnya tergantung kasusnya gitu. Kalau untuk rumah sakit, tapi yang jelas gini, ketika kita ketemu suatu kasus, ketika data yang akan disimpan, data yang akan dimodelkan itu sifatnya masih abstrak gitu, itu mungkin lebih baik pendekatannya menggunakan teknik IR gitu. Itu yang bisa dipakai gitu. Tapi kalau kita sudah punya data dalam bentuk dokumen, dalam bentuk stroke, ada dalam bentuk file Excel dan lain sebagainya, pendekatan normalisasi itu jauh lebih dapat membantu memudahkan dalam memodelkan data. Intinya sih begitu. Kemudian slide yang ketiga, atau Pak Adam atau Pak Varian mau menambahkan terkait yang kedua tadi? Jawaban anaknya cerdas sih. Nomor 1 benar. Nomor 2 pun juga alasannya masuk akal ya. Karena dia mengasumsikan di situ dokumen sudah ada, kemudian juga Excel pun juga ada. Ya memang lebih gampang kalau seperti itu kita menggunakan normalisasi. Seperti itu. Cuma hati-hati ya, normalisasi juga untuk bikin unnormalize-nya lumayan itu. Ya, tahapannya juga panjang. Iya, betul. Ngecek dulu anomali, kemudian menentukan dependensi fungsionalnya gitu. Tahapan normalisasinya juga ada, bisa dipelajari. Ya. Kalau saya pribadi, nomor 2 tadi, yang ini akan saya jawab relasional. Relasional yang nanti atributnya saya cukup lihat dari dokumen. Karena normalisasi itu saya akan sangat kesulitan, terutama kalau rumah sakitnya sangat melibatkan banyak sekali proses bisnis ya Bu ya. Oh, oke. Ya, kalau proses bisnisnya banyak, dan dokumen yang dilibatkannya banyak, berarti kan kita harus bisa combine jadi satu unnormalized dulu gitu. Ini kan tidak sekedar membayangkan hanya ada satu dokumen report. Terkecuali misalkan di rumah sakitnya sangat spesifik, misalkan untuk apotek. Pendaftaran atau apotek. Pendaftaran, betul. Nah, itu bisa. Rawat jalan, rekam medis, itu berarti udah spesifik, itu maksud Pak Adam gitu. Ya, jadi kalau misalnya untuk membangun integrate database yang memang cuma satu, ya itu mending relasional. Tapi kalau misalkan ada per divisinya ada, per proses bisnisnya ada, lebih baik kita pakai normalisasi. Jadi cara pandangnya begitu. Yang disampaikan beliau sebenarnya juga udah menggambarkan tadi. Nah yang ini, Bu, silakan. Pendapat mahasiswanya dulu. Untuk yang pemahaman dari artikel ya Pak ya. Ya. Jadi di situ Pak Adam memberikan satu artikel untuk tahu bedanya, apa bedanya database dengan data warehouse. Di sini mahasiswa menjawab adalah perbedaan antara data warehouse dan database pada umumnya terletak pada bagaimana atribut strategisnya ditentukan. Pada database operasional, atribut yang ada ditujukan untuk memenuhi keperluan informasi sehari-hari tingkat operasional. Jadi sebenarnya kalau bisa di-highlight, nah kalau database lebih cenderung operasional, jadi untuk keperluan akses informasi sehari-hari gitu. Sedangkan untuk data warehouse, atributnya ditujukan untuk memenuhi keperluan informasi tingkat bisnis atau informasi strategis yang bisa menunjang kebijakan nantinya dari perusahaan. Ya, kalau menurut saya oke sih Pak. Kalau tambahan dari saya, simpelnya adalah inti dari data warehouse adalah menyimpan summary dari database operasional atau kita kenal dengan OLTP nantinya. Nah, jadi kalau kalian biasa nyimpen misalkan transaksi ada saya beli barang A, B, C itu disimpan dalam database operasional. Nah, nanti apa yang disimpan dalam data warehouse bukan ABCD-nya tadi. Bukan Adam membeli ABCD pada tanggal berapa, enggak begitu. Tapi Adam itu beli berapa barang totalnya. Jadi total ke semua barangnya berapa. Atau misalkan berapa banyak uang yang Adam bayarkan. Di summary. Summary itu bisa didapat dari rumus statistik. Atau kalau kita sebut di MySQL dengan fungsi agregat. Yang sum, average, max, min, dan seterusnya. Atau bisa saja misalnya saya pengen tahu si Adam ini paling banyak beli di bulan berapa aja. Nah itu juga kan adalah summary. Jadi benar-benar yang disimpan di dalam data warehouse itu bukan data transaksional, tapi summary dari data transaksionalnya. Itu bedanya antara database biasa dengan data warehouse.
Ya kalau kalau perbedaan secara fisikal ya jelas beda banget ya Bu ya. Ya, Kemudian juga secara point of view juga beda banget. Tapi yang sangat kelihatan adalah apa yang disimpannya. Karena kita sedang berbicara manajemen data di sini. Jadi apa yang disimpannya itu benar-benar hanya summary sekali lagi. Jadi nanti kalian akan belajar fungsi agregat yang ada di SQL ataupun juga di DBMS yang mendukung hal tersebut. Itu sih Bu kalau aku intinya. Cukup sedikit aja udah benar jawabannya kan. Ya. Berikutnya terakhir Bu. Berikutnya adalah data science suatu universitas ya. Ya. Nah, kalau jawaban mahasiswanya adalah dari data-data yang ada di universitas, beberapa insight yang bisa didapat seperti performa dari seorang dosen atau pengajar, kemudian faktor-faktor seseorang mahasiswa itu bisa gagal atau drop out dari perkuliahan, kemudian meningkatkan tingkat kelulusan mahasiswa, kemudian optimasi penerimaan mahasiswa baru untuk bisa meningkatkan jumlah mahasiswa yang masuk universitas. Nah, mungkin kalau itu jawabannya ya Pak ya dari mahasiswanya. Mungkin kalau saya bisa menambahkan buat teman-teman yang lain dulu, hanya ingin sedikit memaparkan bahwa data scientist di sini itu apa sih yang dia lakukan. Jadi dia melakukan, nanti Pak Adam sama Pak Varian mungkin bisa menambahkan ya. Jadi dia melakukan proses analisa data dengan menggunakan berbagai cara, memakai algoritma, metode untuk menemukan satu solusi dari satu masalah yang ada gitu. Dan data scientist itu biasanya akan mengkombinasikan dari beberapa data menjadi suatu pola gitu, mengungkapnya jadi satu pola gitu, sehingga dia bisa itu tuh bisa dijadikan acuan atau prediksi dari suatu bisnis, tujuan bisnis suatu perusahaannya. Tapi harus hati-hati, data scientist ini kemampuannya harus paham statistik, matematik, dalam hal ini programming juga iya, tapi juga pengetahuan bisnisnya juga iya gitu. Karena dia juga bisa mengungkap satu tren dengan menggunakan data dalam jumlah yang besar, dan nanti dia akan mengubah kumpulan data yang mungkin masih dalam bentuk bahasa pemrograman atau apapun, itu menjadi sesuatu yang lebih bisa dibaca dan dipahami oleh orang awam gitu. Nah, kenapa butuh pengetahuan di sisi bisnis? Ya, kan tujuannya adalah untuk memenuhi tujuan perusahaannya apa, dan dia juga harus paham sehingga bisa menghasilkan mungkin satu sistem rekomendasi mungkin ya Pak ya untuk si usernya atau untuk perusahaannya. Itu yang ingin saya tambahkan mungkin. Jadi kalau yang disampaikan oleh satu mahasiswa ini, saya pikir sudah dapat gitu loh Pak. Bisa. Berarti mahasiswa tersebut sebetulnya sudah lulus manajemen data dan pengetahuan. Simpelnya memang itulah yang akan kita pelajari satu semester. Jadi gini teman-teman, kita bikin 4 pertanyaan ini itu sebetulnya untuk bercerita ke kalian, inilah yang akan kalian lakukan selama 1 semester. Enak ya belajarnya, jadi habis belajar diajarin Budian kemarin, lalu kita kasih pertanyaan yang kalian kerjakan juga nggak ada 10 menit, ini harusnya 1 pertanyaan. Tapi ternyata 10 pertanyaan ini, tempat pertanyaan ini, yang tadinya 1 pertanyaan tidak lebih dari 10 menit pengerjaannya, itu sebetulnya sudah bisa merangsang kalian untuk bisa berpikir secara kompleks di manajemen data dan pengetahuan. So, yang kemarin Budian sampaikan, kita akan belajar mulai dari memplanning kira-kira data apa yang mau disimpan, karena nggak semua data yang kita lihat di dunia nyata harus disimpan. Kemudian penyimpanannya bagaimana, kemudian bagaimana setelah disimpan data tersebut bisa lebih dioptimasi penyimpanannya, yaitu kita pakai nanti data warehouse untuk bisa lebih dioptimasi, summary-nya kita pisahkan dari yang operasional, kemudian dari yang sudah dipisahkan tersebut kita ekstraksi pengetahuannya menggunakan algoritma data mining yang nantinya akan dipelajari di setelah UTS ya Bu ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana caranya association rule, klasifikasi maupun clustering. Yaitulah kita akan belajar itu 1 semester. Seru kan? Jadi mengerjakan self-reflection, dengan itu pun juga secara otomatis terjawab sebetulnya gua tuh mau ngapain di kelas ini, dan nanti di akhir aku harus bisa ngapain. Nah kalau untuk pertanyaan terakhir ini cukup menarik.
sering sekali anak itu salah menggambarkan pekerjaan data scientist. Whatever sih sebetulnya ya, karena banyak startup data scientist itu beda-beda job desk-nya. Tapi bagi saya ya kalau kita hanya memview atau memberikan rektor gambaran bahwa kondisi saat ini seperti apa, misalkan universitas kita ini seperti apa, itu bukan pekerjaan dari seorang data scientist. Satu aja sampel yang bisa kalian kasih, misalkan berdasarkan nilai 1 tahun pertama mahasiswa, kita akan bisa predik kira-kira mahasiswa tersebut akan lulus tepat waktu atau tidak. Nah, itu adalah salah satu pekerjaan dari data scientist yang kalau kita bekerja di dalam sebuah universitas. Apa hubungannya sama bisnis? Ya jelas dong. Bisnisnya universitas itu kan pendidikan. Nah, di pendidikan itu kita kenal ada namanya sebuah hal namanya akreditasi. Di dalam akreditasi, kelulusan tepat waktu itu menjadi salah satu tuntutan dari proses bisnis akademik yang ada di suatu universitas. Nah, kita bisa kasih tuh prediknya. Oh, di tahun pertama nilai sekian, ternyata anak ini nanti akan dipredik tidak lulus tepat waktu. Atau bisa juga kita untuk digunakan mengklaster dari mahasiswa dalam suatu prodi. Kegunaannya apa ya? Kita bisa kelompokkan mahasiswanya nanti berdasarkan tingkat kemampuannya dan seterusnya. Nah, itu kan hal-hal yang tidak langsung terlihat secara eksplisit di dalam kumpulan data yang kita lihat. Nah, itulah tugasnya dari seorang data scientist. Whatever yang nanti ada lagi yang lain itu sah-sah aja sih. Orang nyebut data scientist ini kadang-kadang juga data analis ya. Malah sering ketukar dengan data analis pekerjaannya. Nah, itu beda lagi. Atau data engineer, nah itu lebih beda lagi. Nah, itu nanti kita lihat aja job desk seperti apa. Oke. Itu self ya, itu self-nya. Oke. Sekarang mungkin akan masuk ke pertemuan yang kedua, di mana materinya adalah pemodelan data. Di situ sudah ada slide yang diupload di LMS, mungkin teman-teman juga sudah baca semua, sudah melakukan pemahaman. Sebelum mungkin dibaca pertanyaannya apa saja dari mahasiswa, nggak terlalu banyak yang bertanya Pak, cuma 11 orang Pak dari 40. Overview dulu aja Bu. Oke. Pemodelan data itu apa sih? Mungkin sebenarnya kalau dibilang ini sebenarnya sudah Anda dapatkan di mata kuliah basis data. Secara silabi itu dari pertemuan ketiga sampai pertemuan 10 atau 11 itu ngebahasnya adalah pemodelan data dengan 2 teknik yang diberikan kalau di silabinya di silabus basis datanya IF Unicom gitu. Secara umum, jadi kalau misalkan pemodelan data itu apa sih? Atau ngapain sih sebenarnya di pemodelan data? Mungkin istilahnya saya coba ini dulu. Saya coba buat sesederhana mungkin. Jadi pemodelan data itu adalah ketika Anda ingin membangun satu sistem atau satu aplikasi, kemudian Anda tahu di dalamnya ada data yang akan disimpan, berarti Anda akan cari tahu dulu itu data yang dibutuhkan untuk membangun sistem itu atau membangun aplikasi itu, data yang dibutuhkannya apa aja? Relasi antar datanya seperti apa? Gitu. Nah, ketika Anda nanti mulai menganalisis datanya apa saja, bagaimana relasi yang terjadi antar datanya, nah itu disebutnya adalah pemodelan data. Dan yang kita tahu pemodelan data itu ada 2 macam. Ada 2 teknik yang bisa dilakukan pendekatannya. Anda bisa memodelkan data dengan menggunakan teknik IR atau teknik yang kedua adalah normalisasi. Mana yang akan Anda pilih tadi sudah disonding di awal gitu. Pak Adam juga udah memperjelas tadi. Mana sih yang jauh lebih penting gitu. Mana yang akan Anda pilih gitu. Itu jadi dengan kata lain kalau pemodelan data bicaranya adalah pada saat Anda ingin meng-create database nantinya pada saat implement sistem atau implement ngebangun satu aplikasi, Anda akan melakukan dulu yang namanya pemodelan data. Itu mungkin yang overview secara umum mungkin ya Pak. Nanti kalau di basis data itu udah jelas. Ketika misalkan diajarkan nih pendekatannya dengan menggunakan teknik IRD. IRD itu apa aja sih komponennya, kemudian masing-masing itu seperti apa detailnya gitu, bagaimana cara merelasikan mapping dan lain sebagainya.
Akan kami bahas lagi, karena itu sudah di mata kuliah basis data. Sama dengan ketika saya ingin menormalkan sesuatu gitu, melakukan pemodelan datanya dengan menggunakan normalisasi. Gimana caranya, apa yang dilakukan gitu. Ngecek dulu anomali dan lain sebagainya. Nah, itu pun sudah dibahas tuntas di basis data. Dan tadi saya bilang itu cukup panjang loh materi itu. Dari pertemuan ketiga sampai pertemuan 11. Tidak hanya konsep, tidak hanya teori, diberikan juga contoh kasus, kemudian Anda pun diminta untuk menyelesaikan satu kasus. Jadi kalau yang biasa saya lakukan adalah Anda pun nggak hanya jadi penonton, tapi Anda juga jadi pemain. Artinya belajar untuk memodelkan data. Kalau yang sering banyak bertanya, kok susah ya memodelkan data? Sebenarnya memodelkan data itu bisa dibilang gampang-gampang susah. Harus banyak latihan, harus banyak ketemu kasus gitu loh. Kalau Anda sudah banyak ketemu kasus, Anda sudah sering memodelkan data, itu nanti akan gampang sekali gitu. Mungkin itu dari saya. Silakan kalau Pak Adang atau Pak Varian ingin menambahkan. Karena mau Pak Varian dulu atau aku dulu nih? Kita langsung ke pertanyaannya mungkin nanti. Aku dulu atau Varian? Mau Pak Adam dulu atau saya dulu, Pak? Ya bebas, sok Varian dulu deh. Okay. Aku dosen tamu di sini, tenang aja. Enggak juga sih, Pak. Kalau saya sih lebih mencenderungkan gini ya, karena rata-rata memang benar ya, kalau kita mau memodelkan data, kita bisa pakai IR atau normalisasi. Itu kembali ke sudut pandang kita bagaimana memodelkannya. Yang pertama menggunakan IR. Jadi mungkin lebih mudah menggunakan IR ya, benar yang tadi kata Pak Adam pun, kalau di rumah sakit walaupun udah ada dokumennya, lebih mudah menggunakan IR. Kita tinggal lihat aja objek-objek apa aja sih yang terlibat, objek yang termasuk dalam data ya. Gitu. Misalnya gini, di rumah sakit kita pengen memodelkan data perawatan, berarti ada objek pasien, ada objek perawatnya, dokternya, seperti itu. Lebih mudah dibandingkan kalau misalnya kita melihat dari sisi dokumen. Dokumennya udah bagus, udah pasti banyak tuh. Pendaftarannya udah ada pendaftarannya, ada data pegawainya, ada data pasiennya, di dokternya pun ada rekam medis, itu lebih banyak. Jadi menurut saya untuk pemodelan data lebih ke sudut pandang kita sebagai apa sih, mungkin database administratornya mungkin ya, atau mungkin sebagai apa ya, perancangnya, yang merancang database-nya, mau melihat sebagai berdasarkan objeknya atau berdasarkan dari dokumen base-nya. Seperti itu sih Pak. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang mungkin bisa ditambahkan Pak. Oke, terima kasih Pak Varian. Kalau saya sesimpel ini sebetulnya, kalau kalian baca lagi slide yang pertama kemarin, itu kan ada pengertian manajemen data tuh. Belajar kita mengidentifikasi, kemudian menyimpan data, mengelola apa yang sudah disimpan, kemudian juga melakukan evaluasi dari apa yang sudah disimpan dan dihasilkan, seperti itu dari si data yang disimpan dalam suatu base data. Nah, pemodelan ini itu termasuk dalam langkah identifikasi. Jadi sebelum menyimpan justru malah. Jadi datanya ini baru kalian lihat, dunia nyata ini ada benda apa saja, kemudian kalian capture kira-kira data apa yang mau disimpan. Nah, tapi kita bikin oret-oretannya itu bukan kayak, ya kalau orang lain kalau misalkan mau merencanakan sesuatu, misalnya ngebangun gedung, arsitek itu kan bikin maket ya. Bikin blueprint dulu lah, jangan maket dulu, blueprint. Nah, pemodelan data yaitu kita kerjanya bikin blueprint dari desain datanya itu sendiri. Nah, yang saya ingin jangan sampai kalian terjebak adalah itu di pemodelan yang bisa kita pilih. Pemodelan data itu banyak pendekatan yang bisa kalian pilih. Yang dua diantaranya itu sangat terbahas di basis data, yaitu pendekatan relasional atau IR dengan pendekatan normalisasi. Nah, walaupun juga nanti di mata kuliah ini kita akan mengenal lagi satu lagi pendekatan pemodelan data ya Bu ya. Namanya orientasi dokumen atau document oriented. Nanti di pertemuan minggu depan harusnya kita sudah mulai. Nah, ada lagi namanya pemodelan menggunakan orientasi objek. Jadi bukan hanya pemrograman, tapi data pun juga bisa dimodelkan menggunakan orientasi objek. Nah, disitulah kalian di awal ini, ketika memanajemen data, bukan lagi pusing masalah bagaimana cara memodelkan normalisasi, bagaimana cara memodelkan menggunakan konsep relasional, bukan itu lagi masalahnya. Tapi kalian harus bisa mengidentifikasi cara mana yang lebih efisien dan optimal. Pendekatan mana yang lebih efisien dan optimal untuk sebuah kasus.
Jangan lagi Anda berpikir melulu hanya masalah ini dokumen dinormalisasinya bentuk normal satu gimana. Kalau Anda masih berpikir seperti itu, balik lagi ke basis data. Jangan masuk ke mata kuliah ini. Masuk ke mata kuliah ini, that means kalian sudah menguasai apa itu relasional, beserta model-model IR-nya. Kita nggak perlu lagi satu ke satu ke banyak. Elah, itu balik lagi aja lah. Kalian sebetulnya sekarang sudah ada di posisi kira-kira kalau saya punya konsep seperti ini, kira-kira pendekatan apa yang paling baik saya gunakan. Nah, di slide nomor 2 pun juga saya gambarkan ada berbagai jenis pendekatan dalam lingkungan basis data. Mulai dari ada orientasi objek, ada yang graph, ada yang segala macam, ada yang multimedia database, itu menggunakan pemodelan seperti apa. Each pemodelan itu punya konsekuensinya masing-masing. Nah, kalian sebagai orang yang nantinya akan memanajemen data, mengengineering data, tentunya Anda harus bisa memilih kira-kira model apa yang tepat. Bukan melulu Anda langsung berpikirnya relasional ya. Oh, nanti ada primary key, foreign key, ada primary key, foreign key. No. Data itu sekarang bahkan sudah bentuknya graph. Anda kebayang graph seperti apa ya? Jadi dari satu node bisa terhubung ke banyak node gitu. Apakah masih memungkinkan kita pakai relasional seperti biasa? Ada lagi, kalau dulu diajarin di basis data, hey, kalau bentuk tabel itu yang normal, kata siapa harus normal? Sekarang malah kalau kita mau berbicara kecepatan membaca, kan operasi di basis data ada dua ya, membaca dan menulis. Nanti menulis di breakdown lagi, membaca di breakdown lagi, seperti itu. Nah, ketika kita membaca itu ternyata lebih cepat kalau kita membaca dari satu tabel dibandingkan dua tabel. Kenapa? Ya karena kalau dua tabel yang saling berelasi kita baca, kita harus menjoinkan dulu. Itu secara operasi himpunan berarti kayak kita mengkombinasi atau mengcombine dua himpunan yang ada secara terpisah. Jadi satu buah himpunan baru kita seleksi dan seterusnya. Nah, itu tentunya secara matematik effort yang dibutuhkan menjadi begitu besar. Nah, itu intinya. Jadi kenapa slide-nya kita berikan lagi untuk normalisasi dan relasional ya kalau kalian mau baca, yaitu tinggal ada di sana, tinggal kalian manfaatkan. Walaupun sekali lagi ya, saya, Budian, dan Pak Varian bilang jangan hanya tertutup melulu masalah relasional dan normalisasi seperti itu. Nah, tapi memang pada pertemuan kedua kali ini, yang akan kita bahas adalah dua pendekatan tersebut. Pendekatan yang ketiganya besok kita akan, minggu depan kita akan bahas, yaitu yang menggunakan orientasi dokumen. Nah, oleh karena itu kami berharap kalian kalau yang masih tersesat di dua pendekatan kemarin, mangga bertanya sepuas-puasnya. Anda bisa bertanya via chat kalau belum bertanya via LMS, atau bisa aja mengaktifkan sound, nggak masalah, saya nggak akan larang, untuk bisa bertanya menggunakan sound, dan menginterupsi mungkin ketika kami menjelaskan kalau ada yang kurang jelas. Berarti sekarang kita siap masuk ke pertanyaannya, Bu? Oke. Siap. Oke, saya share screen dulu. Terlihat, Bu? Terlihat, Pak. Oke. Silakan, Bu. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Saya masih bingung perihal disjoin dan overlap constraint. Kalau diilustrasikan dalam suatu kasus itu contohnya seperti apa ya? Lalu apakah disjoin dan overlap constraint ada hubungannya dengan generalisasi dan spesialisasi? Kalau masih nanya contoh itu di slide yang diupload sama Adam sudah ada gitu, dan itu udah gampang banget memahaminya gitu. Kemudian kalau ada hubungannya dengan generalisasi dan spesialisasi, mungkin penjelasan kalau dari saya nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Adam sama Pak Fahrian. Ini bagian dari spesialisasi. Jadi di spesialisasi itu memungkinkan nanti ada dua hal ini, disjoin dan overlap gitu loh. Jadi bagian dari ya, karena ini bagian dari spesialisasi. Nanti kalau disjoin itu berarti bagian instan dari super type itu akan memiliki hubungan satu dengan yang ada di sub
subtype-nya. Sedangkan kalau yang overlap itu bisa ke beberapa yang ada di subtype-nya gitu. Itu kalau yang saya bisa jawab dari pertanyaan mahasiswa ini. Gitu. Makanya kalau nggak salah ini tuh ada di slide halaman 23 kalau tidak salah terkait disjoin dan overlap ini. Itu contohnya Pak Adam ngasih contohnya adalah pasien itu bisa rawat jalan atau rawat inap, itu adalah disjoin gitu. Tapi kalau overlap itu contohnya adalah kendaraan, jadi ada roda dan lain sebagainya. Yang jelas bisa, jadi yang namanya bagian dari kendaraan itu bisa dimanufaktur dan juga bisa dijual gitu, diperkis kalau nggak salah. Itu contohnya. Dan dua-duanya ini bagian dari spesialisasi. Itu kalau menurut saya. Ya. Jadi sebetulnya apa yang Budian sampaikan sudah pas. Jadi spesialisasi, kemudian spesialisasi ini lebih didetilkan ya, karena ada kasus ketika kita spesialisasi kan dari satu table, kita breakdown jadi, bukan breakdown ya, kita akan buat lagi 2 entitas atau 3 entitas yang datanya sebetulnya bersumber dari tabel utama tersebut. Nah, ketika si tabel utama itu misalkan punya record nih, punya record namanya varian, seperti itu. Nah, varian ini mau di-plotting, misalkan ada varian ini misalkan di tabel pasien ya, kemudian tabel pasien rawat inap dan merawat jalan. Kalau kita pakai disjoin, maka secara langsung kita bisa bilang bahwa varian itu hanya boleh berada di satu tabel, entah rawat inap, entah rawat jalan. Di tabel spesialnya, spesialisasinya. Sementara kalau overlap itu boleh berada di dua-duanya. Jadi varian ini boleh diplotting ke data rawat inap maupun data rawat jalan. And it depends on the needs-nya, di kondisi organisasinya. Kan rule of business-nya yang mengatur itu semua, boleh disjoin atau overlap. Itu aja. Sip, Bu. Berikutnya berarti ya. Oke, kebaca Bu yang segini Bu. Kebaca. Faktor apa saja yang menjadikan sebuah model data adalah model data yang baik. Baik atau enggaknya itu kembali lagi ke kasus sebenarnya, tapi secara umum saya mungkin sedikit balik dulu materinya itu ada di sebenarnya di organisasi file Pak. Bahwa performansi suatu file dalam hal ini itu kan bisa dalam bentuk table yang ada dalam satu model data. Gitu. Jadi performansi suatu file itu dikatakan baik, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah dia dikatakan baik performansinya kalau redundansinya itu kecil. Jadi redundansi yang terjadi itu begitu minimal, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, model data itu dikatakan baik jikalau pengaksesannya itu lebih cepat. Akses dalam hal ini kan yang namanya table itu akan kita akses gitu, entah kita insert, update, delete dan lain sebagainya itu jauh lebih gampang. Searching itu ketika itu bisa dilakukan dengan cepat, maka kita bisa bilang model datanya bagus karena kan bisa jadi nanti aksesnya itu tidak hanya ke dalam satu table tapi ke beberapa table yang berelasi gitu. Kemudian yang ketiga, faktor dikatakan model data itu baik kalau mudah untuk di maintenance, diperbaharui. Jadi ketika itu artinya nanti ketika misalkan struktur datanya kita mau restruktur gitu ya, mau kita tambahkan atribut, kita mau merubah tipe data dan lain sebagainya, itu gampang dilakukan, tidak akan merusak model datanya, maka kita bisa bilang bahwa model data itu baik. Sehingga kalau di bukunya Gio, organisasi file itu dibilang kehandalannya cukup tinggi dalam hal yang tadi, redundansinya kecil atau minimal, aksesnya cepat, pembaharuannya itu sederhana, gampang untuk di maintenance, ya kita bisa bilang bahwa model datanya itu baik. Oke. Kalau saya cuma dapat satu tambahan Bu. Apa? Model data yang baik itu selain yang tadi Ibu sebutkan adalah harus benar dan mewakili apa yang dibutuhkan. Betul ya Bu ya? Itu dulu yang pertama kan, harus benar dulu, valid.
Jangan sampai tiba-tiba masih ada data yang belum tersimpan dan segala macam. Nah, itu juga baik. Dan secara efisien penyimpanan ruangnya pun juga harus diperhatikan. Jadi kan terkadang ada konsep organisasi file yang bikin boros ya Bu ya. Karena harus ada indeks dan segala macam. Tapi by index juga kita bisa mempercepat pencarian. Nah, itu kan ada trade-off-nya. Nah, trade-off ini yang sebetulnya kita harus lebih lihat nantinya. Jadi kalau dulu mah ada mata kuliah sistem berkas ya, sayangnya sekarang tidak ada gitu. Ya, memang sistem berkas itu harusnya cukup mengajarkan ada teknik seperti apa, cara kerja tekniknya seperti apa, kemudian resikonya itu muncul berupa apa. Misalkan misal butuh ruang penyimpanan tambahan khusus untuk indexingnya, tapi jadi lebih cepat dan seterusnya. Nah, cuma memang karena waktu itu terlalu banyak rumus dan banyak yang tidak lulus karena rumus, akhirnya di merger ke mata kuliah basis data. Nah, tapi itu bisa Anda baca-baca. Masih ada ya? Jadi kalau dari silabus yang saya berikan itu di basis data ada dua materi awal itu ngebahas dulu organisasi file, sistem berkas, akses itu diberikan dulu gitu. Jadi minimal mahasiswa juga paham bahwa sebelum konsep basis data itu ada, konsep file itu seperti apa sih, konsep berkas dan akses itu seperti apa itu ada. Jadi jenis-jenis organisasi file pun juga ada gitu. Oke. Pak Faren kalau mau nambahin nanti langsung aja ya Pak. Dan boleh nggak harus saya duluan kali Pak, boleh. Boleh ya. Saya juga ini kayaknya salah ngeklik kayaknya Pak. Di LMS-nya kayaknya saya salah melihat yang mana gitu, kayaknya ini yang hidden form student. Oh, alah. Ini nggak ada kok masuk ya. Oke, Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam. Ini jangan hanya Pak ya, karena ada Bu di sini. Jadi anggap Pak kayaknya. Udah, Pak Dian boleh ya? Boleh Mau lah. bertanya, jika ada sebuah perusahaan yang memiliki banyak cabang di berbagai daerah, apakah konsep entitas supertype dan subtype cocok dilakukan di database-nya? Perusahaan pusat utama supertype dan cabang subtype. Ini pertanyaan yang saya harus kritisi dulu di awal. Ini pertanyaannya jelas-jelas salah dulu. Nggak dapat. Cuma nggak apa-apa ya. Ini nggak apa-apa ya. Maksudnya aku bilang ini salah nggak apa-apa. Jangan langsung down ya. Ntar nggak mau nanya lagi ngambek, undung. Istilah sederhananya salah konsep gitu Pak. Ya salah konsep karena harusnya ini ditanyakannya lebih kepada lebih baik database-nya terintegrasi atau didistribusikan. Itu mungkin pertanyaan jadi lebih tepat. Ini telepon ganggu soalnya. Itu pertanyaan lebih cocok itu kali ya, Herdita. Jadi ditanyakan lebih baik datanya terdistribusi atau terpusat, centralized. Nah itu. Kalau supertype dan subtype itu masih berada di satu lingkup model data. Kita belum punya physical database-nya seperti itu. Artinya pemodelannya mau nanti ada supertype atau subtype ya nggak akan mempengaruhi apapun. Mau banyak cabang dan segala macam. Nah, permasalahannya akan timbul kalau sebuah perusahaan memiliki banyak cabang, ya tadi Bu Dian bilang, bukan lagi redundansi, tapi namanya duplikasi. Duplikasi data, kemudian struktur data yang berbeda. Struktur data ini identik bukan dengan linked list atau segala ya, tapi struktur data tuh kolom-kolomnya, tipe data dari sebuah kolomnya itu seperti apa, batasan maksimum karakter yang bisa disimpan seperti apa, itu berkemungkinan berbeda. Nah, nanti masalahnya sebenarnya lebih ke arah masalah integrasi ya Bu ya. Bagaimana kalau kita mau integrate dalam satu kali pelaporan, nah itu juga jadi hal yang perlu diperhatikan. Jadi tidak ada hubungannya supertype dan subtype terhadap apakah sebuah perusahaan itu punya banyak cabang atau tidak. Kemudian, apakah ada metode standarisasi untuk menguji atau menilai database yang kita gunakan sudah baik? Mendekati optimasi query mungkin ya, ada Pak? Dong, ada standarnya, ada matriksnya, cara ngukurnya ada. Kalau mau silakan, ada penelitian yang anak bimbingan saya juga, waktu itu dia comparing masalah searching menggunakan GraphQL dengan database MySQL biasa. Nah, itu juga nanti kita bisa nilai dari apa saja sih quality of service yang bisa dinilai dari sebuah database di situ. Ini bagus nih pertanyaan untuk yang nomor 2-nya. Kemudian ada tambahan ya? Ada tambahan atau enggak? Enggak. Ini aku nggak perlu nanya ini setiap kali ya, jadi kalau mau ngomong aja loh. Ya, aman. Soalnya ada 11, masa 11 kali aku harus ngomong, ya silakan Bu Dian gitu. 17 Pak, aman Pak. Oh 17? Aduh banyak ya. Banyak.
Oke. Kenapa pemodelan relasional lebih banyak digunakan dibandingkan normalisasi? Ya karena lebih cepat sih kita mengcapturingnya. Itu aja sih simpelnya. Kita kalau normalisasi itu kan kesulitan utamanya ketika kita masih membentuk anormalize-nya. Itu justru yang paling sulit sebetulnya. Kalau dulu kan Budia nyontohnya hanya satu dokumen. Nah, kalau dokumennya udah banyak gitu terus satu dokumen banyak sekali datanya, nah itu akan jadi lebih pusing sebetulnya. Nggak sulit tapi pusing memang. Apakah karena kadang mereka juga punya kesulitan ya tadi bermain dengan satu table, bermain dengan satu dokumen aja untuk menentukan dependensinya itu juga udah butuh effort yang lebih sebenarnya. Itu yang kadang membuat udah deh cari lebih gampangnya adalah dengan menggunakan pemodelan relasional, larinya ke sana sih Pak. Oke. Kemudian contoh anomali apa yang menyebabkan normalisasi melebihi BCNF? Bentuk normal keempat dan kelima itu anomalinya bukan anomali yang dependensi lagi. Nanti kalau Anda berminat silakan baca sih ada papernya. Cuman saya nggak akan jelaskan lebih jauh karena begini. Ada trade-off yang sangat besar yang harus kita pertimbangkan sekarang. Dan itu tadi saya udah ungkapkan. Dulu ketika Anda belajar base data, dibilang table itu harus dalam kondisi normal. Ternyata tabel dalam kondisi normal memang iya optimal secara penyimpanan datanya dan rapi. Karena kita bisa menelusuri data dari satu table bahkan berelasi ke table lainnya seperti itu. Tapi akan timbul masalah kalau relasi yang terjadi itu akan panjang benang merahnya. Contoh misalnya tabel A ke tabel B ke tabel C ke tabel D. Padahal saya butuhnya data dari D dan A. Itu kan tetap aja kita harus join dulu A, B, C, D jadi satu buah table, baru kita seleksi. Padahal yang kita butuhkan cuma ujung sama ujung, A sama D saja. Nah, itu trade-off-nya. Nah, dalam hal ini, tentunya ketika kita bilang dalam konsep atau point of view normalisasi, relasi itu muncul karena kita breakdown table-nya untuk menghilangkan dependensi tergantung bentuk normal yang kalian sedang handle saat itu. Nah, jadi memang adanya konsep sekarang itu ada namanya konsep denormalisasi. Dan konsep denormalisasi inilah yang nantinya helping untuk bisa membuat proses normalisasi ini menjadi lebih fair. Walaupun sempat ada penelitian untuk bentuk normal keempat dan bentuk normal kelima. Nah ini juga memang banyak orang nanya ini bentuk normal keempat gimana, kelima gimana. Itu ada di papernya dan bahkan mungkin jauh lebih spesifik kasusnya. Cuma bagi saya nggak terlalu penting untuk diajarkan di manajemen data ini karena bisa di-searching secara mandiri seperti itu. Kemudian atau ini ada tambahan? Tuh, saya nanya lagi ya. Nggak usah, kalau saya berarti nggak ada tambahan, Pak. Oke, lanjut lagi. Ya. Di dalam metode normalisasi, jika data dengan jumlah besar dan data tersebut masih berupa tabel anomali, maksudnya gimana? Berupa tabel yang masih memiliki anomali gitu kali ya, maka aturan dependensi yang paling tepat digunakan. Ibu nangkap nggak pertanyaannya? Aku nggak. Coba mungkin Ibu nangkap nggak pertanyaannya? Menurutku pertanyaannya salah ya? Iya, pertanyaannya nggak tepat aja. Yang jelas kalau Anda ingin ini pakai aturan dependensi yang mana ya, nggak bisa begitu. Karena kan di penyelesaian tahapan di dalam normalisasi itu setiap step normalisasinya juga udah jelas dependensi mana sih yang kita gunakan gitu. Nggak bicara lagi itu jumlah datanya besar atau tidak gitu. Saya juga nggak ngerti jumlah data besar itu jumlah recordnya besar. Hati-hati, jumlah record itu hanya sampling loh kalau dinormalisasi. Maksudnya asal bisa mewakili dependensinya, Anda nggak perlu pakai 100 data atau berapapun, ya nggak perlu juga gitu loh. Anda bisa pakai beberapa jumlah recordnya, jumlah datanya, asalkan itu bisa sudah bisa menggambarkan dependensi dependensi di setiap tahapan normalisasinya gitu loh. Jadi kayaknya pertanyaannya kurang tepat, Pak. Gitu. Jadi kemana-mana nanti menjawab. Dan kalau setahu saya, dependensi itu untuk menghilangkan suatu dependensi dalam suatu bentuk normal itu bukan dipilih, tapi memang diikuti. Tahapannya betul. Tadi yang betul. Jadi misalkan bentuk normal ke-1 harus menghilangkan dependensi apa, harus menghilangkan apa. Bentuk normal kedua harus menghilangkan dependensi apa dan seterusnya, itu bukan pilihan. Bukan pilihan, betul. Jadi memang aturannya seperti itu rule. Kalian harus ikuti. Makanya aku agak bingung dengan pertanyaan di awal gitu. Jangan pundung ya, sekali lagi tetap nanya. Nanti minggu depan 0 lagi. Boleh pundung-pundungan.
Ya, Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apakah ada situasi di mana suatu tabel pada database lebih baik dibiarkan dalam keadaan tidak dinormalisasi, minggu depan terjawab. Ya. Minggu depan terjawab. Bahkan di self-reflection terjawab. Yang minggu ini. Karena minggu ini ada self-reflection lagi. Seru kan belajarnya? Seru, Pak. Gitu. Capek, Pak. Gitu. Enggak lah, self-reflection saya buat itu di under 1 hour. Jadi bisa dikerjakan kurang dari waktu 1 jam. Apakah base data relasional sama dengan skema relasi dari IRD atau berbeda? Ini aja udah nanyanya udah salah nih. Base data relasional itu kan berarti sebuah base data yang menggunakan pendekatan relasional. Skema relasi itu adalah bentuk logical hasil dari translating konseptual model, yaitu IRD. Itu juga udah salah. Jadi kalau kita bicara IRD kita IRD itu konseptual model, di mana konseptual model kita ubah jadi lebih logik. Logiknya kita berikan nama skema relasi atau diagram relasi ataupun juga struktur table. Ada 3 kan konseptual model, logical model. Tergantung Anda butuhnya apa saja gitu. Tapi memang orang layaknya menggunakan skema relasi untuk lebih simpelnya. Jadi itu beda ya. Dan hasil akhirnya adalah basis data relasional. Dan basis data relasional itulah physical modelnya. Jadi bicara model itu mulai dari konseptual, masuk ke logical, dari logical masuk ke physical. Urutannya IRD, dari IRD ke skema relasi, dari skema relasi jadilah basis data secara fisikal di DBMS. Dari apa yang saya baca dan pahami dari slide yang diberikan, menurut saya basis data relasional dan skema relasi itu sama. Enggak. Tingkatannya yang beda gitu, tahapan ini. Basis data relasional itu ya sudah ada bentuk physical table-nya. Ya. Sudah ada field-nya apa, tipe datanya, sudah ada record-nya, itu basis data relasional. Sudah menggunakan DBMS mungkin ya, Pak? Ya, sudah diimplementasi ke dalam database management system atau DBMS, entah ke MySQL, entah ke Oracle ataupun juga yang lain. Jadi beda. Nah ini agak bahaya ya, semester 7 itu harus dibaca kembali, coba dibaca kembali aja. Tuh. Yang membedakan skema relasi didapatkan dari IRD, betul. Ditranslate ya, bukan didapatkan. Sedangkan untuk base data relasional sendiri dari skema relasi, simpelnya begitu. Ya kalian bisa bikin create table bla 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 itu kan karena ngelihat skema relasi. Create table apa yang jadi foreign key, primary key-nya apa, tipe datanya apa, nah itu diperjelasnya di skema relasi plus nantinya ada struktur table untuk memperjelas tipe data seperti apa. Paling gampang mungkin pada saat mereka belajar RPR 1 itu kan ada analisis data yang nantinya masuk ke desain data atau perancangan data, kemudian nanti dari perancangan data itu kan akan diimplement jadi satu perangkat lunak. Nah, pada saat implement perangkat lunak ada satu tahapan implementnya yaitu implementasi database gitu dengan menggunakan DBMS tertentu. Itu rekap dari yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Adam gitu ya Pak ya. Dan mereka sebenarnya udah harusnya Pak. Sudah harus meletak itu memang. Iya. Karena mau ke skrip. Saya membaca dari sumber lain pada pembahasan normalisasi bahwa bentuk normal bisa sampai 4. Ya. Kemudian apakah kegunaan? Nah, kenapa nggak dilanjutin bacanya? Sebetulnya bukan 3NF, BCNF terakhir ya, kalau dari slide. Karena habis 3NF masih ada Boyce Code Normal Form atau BCNF. Ya itu tadi saya bilang kenapa tidak diajarkan, karena ada trade-off yang cukup besar ketika kita makin membreakdown table. Akan muncul banyak relasi dari relasi ke relasi lagi dan seterusnya. Jadi operasi joining-nya itu akan memakan banyak memori nantinya. Kemudian kegunaannya apa ya? Pasti ada gunanya, mangga dibaca di papernya. Kita pun juga tidak akan memperdalam 4NF dan seterusnya. Apakah ada case tertentu kita diperbolehkan menggunakan pemodelan IR dan atau normalisasi? Ya tadi udah dibahas ya Bu ya. Ya udah itu. Lebih kepada ya lebih nyamannya seperti apa gitu. Lebih efisien dan efektif manakah pemodelan data yang digunakan jika kasusnya sistem inventory dari sebuah perusahaan yang tidak terlalu besar memiliki 5 cabang dan hanya orang gudang dan admin saja yang akan memakai sistem tersebut. Kita tidak melihat dari itu semua. Yang kita lihat dari apa yang kita lihat di dunia nyatanya, yang kita dapatkan di dunia nyatanya.
dengan Anda nerima dokumen pun normalisasi belum tentu jadi pilihan yang tepat. Tadi saya bilang sekali lagi. Karena dari satu dokumen saja sudah harus jadi satu unnormalized, di mana nanti kalau banyak dokumennya bentuk unnormalized jadi makin banyak seperti itu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Dan saya pribadi jauh lebih suka untuk pendekatan relasional karena bebas data dulu di awal gitu. Saya benar-benar hanya melihat ada benda apa di dunia nyata, baik yang abstrak maupun yang konkret, kemudian saya modelkan jadi entitas dan mana yang jadi atribut seperti itu. Bagaimana cara efektif dan efisien kita untuk melakukan pemodelan data pada sebuah website yang bersifat umum? Maksudnya gimana nih? Di mana kita hanya memiliki data mentah saja berupa tampilan website tersebut sebagai seorang user. No, kita tidak bisa memodelkan data dari sebuah website. Website itu tidak bisa kita memodelkan data. Contoh misalnya kayak kalian lihat perwalian. Terus dari perwalian kalian nebak-nebak nih ada tabel apa. Bisa nebaknya, tapi itu bukan model data yang valid. Karena sekali lagi mungkin saja kalau kita melihatnya langsung dari sistem-sistem itu kan sebetulnya hanya penghubung antara kita dengan data. Jadi perantaranya di tengah-tengahnya sistem itu. Antar mukanya lah intinya. Di antar muka itu bisa saja sudah di macam-macamin, entah sudah di agregat, sudah digabung, sudah dihapus dulu atau nggak perlu muncul dan segala macam. Jadi ya yang diajarin aja di pendekatan relasional, kalian tuh harus melihat apa, di normalisasi harus melihat apa, nah itu aja berpegangnya. Kalau mungkin menambahkan sedikit, kalaupun ia bisa, effortnya akan cukup sulit aja, karena kan ya tadi yang Pak Adam bilang itu udah ada join, udah ada agregat, udah macam-macam gitu. Jadi kalau Anda maksain itu berangkatnya dari tampilan karena tidak dapat misalkan struktur database-nya gitu, ya bisa aja, tapi kerja nggak valid. Iya. Pasti nggak valid dah. Akan ada lost story. Itu aja, akan ada lost story atau gap yang cukup besar nantinya. Tapi aneh nggak sih Pak pertanyaannya? Soalnya ini juga sebagai seorang user, kok usernya butuh untuk memodelkan data juga buat apa ya? Ya makanya, berarti kan kita nggak bisa lihat dari sana toh. Ya. Jadi kalau level view itu jangan dilihat berdasarkan, kalau mau data itu jangan lihat level view. Sementara sistem itu kan levelnya level view. Sudah hanya memview aja, namanya view itu ada proyeksi, ada, ya ini aja aljabar relasional yang kalian pelajari, ada proyeksi, kemudian ada selection, kemudian ada apa sih Bu laginya? Mirroring ya? Banyak. Ya ada 7 kan kalau nggak salah ya? Aljabar relasional. 6 yang dasar, 4 yang tambahan. Oh ya 10. Jadi itu aja. Contohnya adalah website jual beli, apakah kita melakukan tindakan mencatat semua data yang ada dalam website tersebut yang dapat dilihat oleh user? Hati-hati, sekali lagi jangan berbicara dari level user. Anda itu developer, berarti harus memandangnya dari segi developer. User itu melihat apa yang kita izinkan dia untuk lihat. Apa yang kita atur untuk dia lihat. Kan nggak mungkin Anda bisa memodelkan dari situ. Mampukah seorang user melakukan pemodelan datanya? Ya, itu juga nanyanya sama ya. Mampukah seorang user yang nggak akan buat apa dia user modelin data dan nggak boleh? Ini kayaknya pertanyaan nanti buat skripsi Bu. Boleh nggak saya ngambil datanya dari website aja? Nggak boleh, harus database-nya. Apakah akan selalu ada diskriminator di setiap IR? Ya itu mau udah jelas ya, tergantung dari adanya entitas lemah atau tidak. Kalau tidak ada entitas lemah, ya tidak perlu ada diskriminator. Apakah entitas lemah harus ada dalam setiap IR? Ya tidak perlu. Kalau nggak ada, nggak usah dipaksain. Sama halnya dengan agregasi. Perlu nggak ada agregasi? Belum tentu. Kalau tidak perlu agregasi, ya tidak perlu. Notasi itu digunakan kalau Anda butuh. Tapi kalau menjelaskan notasi, memang kita jelaskan semua. Kan nggak mungkin simbol kita nggak jelasin semua. Simbol itu harus dijelasin semua, cara pakainya gimana. Tapi tergantung kalau kasus itu nggak butuh simbol tersebut, nggak usah dipaksakan harusnya. Itu sebenarnya jawaban ini sudah ada ketika Anda belajar base data ini. Terutama di entitas lemah. Self-reflection manajemen data ada sebuah pertanyaan, yaitu mana yang lebih baik digunakan, bla bla bla, sebutkan alasannya. Untuk jawabannya mana yang lebih baik. Tadi udah jelasin nih Bu ya. Tadi dilewat aja. Atau ada yang beda? Sama kan ya? Sama.
Lebih baik yang mana? Ini self reflection yang rekursif, jadi ditanya, nanya lagi. Iya kan? Kita nanya, suruh jawab pribadi, nah ini nanya lagi. Ya itu tadi jawabannya udah kita jawab sih sebetulnya. Apa yang dimaksud dengan subset simbol? Subset simbol pada IRD lanjut subset atau subtype? Subtype malah. Ya kan tadi udah Coba Anissa, ada nggak Anissa? Mbak Anissa ada? dia Aktifkan suaranya aja Mbak. Ada, Pak. Nah ini maksudnya gimana subset simbol? Eh iya, Pak, di apa? Di bagian IRD sama mapping ada subset simbol. Kemudian bisa coba bantu lihat. Bentar, Pak. Saya sedang Di- screen share. Halaman berapa slide-nya? Di slide 16. Slide 16. Ya, Hmm. coba cek. Ya, 16. dilanjut Bu. Subset simbol. Oh, maksudnya apa sih yang overlap dan Overlap sama disjoin. sama disjoin itu kan ada simbol yang kayak huruf U itu Pak ngikutin dari Oh, Himpunan. ngikutin Iya, dari iya. dia termasuknya overlap atau disjoin gitu. Begitu kan oke. ada huruf Tadi udah dijelasin kan overlap sama disjoin mah udah dijelasin kan? Oke, sip. Terima kasih Mbak Anissa. Ya, Mau lagi makasih mute Pak, lagi. Bu. Yo, sama-sama. Berikutnya untuk ini juga sudah sama, yang beda penggambaran yang di model relasional. Hati-hati, yang saya perlihatkan ke kalian semua itu ada 2 jenis simbol. Kan IRD itu ada 2 simbol. Yang satu milik siapa Bu? Saya agak lupa namanya. Gaya simbol siapa dengan gaya simbol siapa? Crowfoot sama Chen Pak. Si Chen sama si Crossfoot. Ya. Nah, itu cuman beda simbolnya aja, tapi penggunaannya, cara konsepnya sama. Jadi jangan sampai ntar Anda bingung, kok ini disjoin sama overlap pada IRD sama ya. Ya, IRD itu punya 2 simbol, 2 jenis orang yang ngeluarin simbol. Kalian mau pakai yang mana, as long it's consistent, nggak masalah. Ya. Tapi jangan tiba-tiba kalian hybrid, Chen sama Crossfoot digabung, itu nggak boleh. Walaupun sekarang hybrid lagi ngetren ya, wah saya hybrid aja gitu. Kalau model data nggak boleh. Dipilih dulu jenis simbol mana yang mau dipakai. Memang nggak ada bedanya. Nanti untuk yang model Crossfoot kalau nggak salah Bu ya, nggak ada bedanya ya. Kemudian pada kasus seperti apa kita harus membagi suatu nilai dari suatu atribut menjadi beberapa atribut komposit. Oh, oke. Ya kayak ini aja, kayak name, first name, dan last name, yaitu tergantung kebutuhan lagi sih. Atau yang akan kita modelkan dalam bentuk fisikalnya kan, yang kita akan buat dalam bentuk fisikalnya, yang komposit atributnya. Sementara nanti yang menyatukannya nama, misalnya nama lengkap, nah itu mah nanti bisa di query. Ya, kita bisa melakukan query. Contoh kita menggunakan concat kalau dalam fungsi MySQL, seperti itu. Apakah multimedia database melakukan manajemen data teks, gambar, audio dengan DBMS sama seperti data teks? Nah, itu ada bedanya memang. Jadi kalian harus, kalau mau ya, saya tidak juga memperdalam ilmu ini, tapi kalau mau memperdalam, ada bedanya. Contoh kan kalau YouTube itu nggak mungkin kita simpan hanya masalah teks doang, tapi juga ada video. Dan videonya pun metadatanya cukup banyak. Nah, multimedia database itu perbedaannya dengan yang data biasa, ya memang ada teksnya, cuman ada processing dari si videonya yang nanti akan disimpan dalam berupa metadata, seperti itu. Ini cukup menarik karena memang bagus kalau kalian bisa mengoptimasi si multimedia database. Habis berarti pertanyaannya? Oke, karena sudah habis, saya bahas dulu yang self reflection buat hari ini. Jadi kalau Anda lihat, kok di sini video rekaman satunya di pemodelan data ya. Saya ubah dulu dibanding lupa nantinya. Oke. Jadi saya dan Budian serta Pak Varian memberikan Anda sebuah paper. Papernya sudah saya sediakan di sini. Tugas kalian pertama baca dulu papernya.
Ini papernya udah tinggal di-download, di sini ada. Kemudian dari paper tersebut, kalian fokus saja cukup di data modelingnya, karena itu sebenarnya dua ya, ada data modeling dan data analitik di dalam si paper tersebut. Cuman yang ingin saya dan tim lakukan adalah coba kalian lihat bagaimana konsep data modeling sekarang ini. Karena kan kalau dulu diajarinya harus normal segala macam, jangan sampai nanti tidak normal dan seterusnya. Nah, di sini terbahas ketika kita menggunakan si data modeling ini untuk memodelkan big data. Kan big data sekarang lagi ngetren banget ya sampai detik ini gitu. Nah, itu kita bisa lihat bagaimana cara memodelkannya juga di paper ini. Summary-nya jangan lebih dari 1.000 kata. Kalau 1.000 kata ntar kerjaan kalian lebih dari 1 jam. 1 jam ini sebenarnya 1.000 kata tuh sedikit sekali ya. Karena itu kalau dilihat tuh cuma 2 paragraf atau 3 paragraf lah. Dan dikerjakannya pun juga bukan pakai PDF kalau nggak salah, tapi lebih ke text editor dan segala macam. Itu aja sih self reflection-nya. Oke. Silakan kalau masih ada pertanyaan lagi lainnya. Boleh mengaktifkan sound atau chat. Bertanya deh yang banyak, jangan sampai ntar malah bingung lagi. UTS-nya nanti memodelkan ya. Pra UTS kok, UTS-nya memodelkan. Pra UTS-nya memodelkan. Mau nanya Pak, maaf. Oke, silakan aktifkan sound dan kamera kalau bisa. Perbedaan antara basis data lanjut 3 dengan saat ini. Basis data lanjut 3? Ya. Maksudnya mata kuliah? Iya Pak. Emang ada basis data lanjut 3? Basis data lanjut kali, Pak. Oh, basis data lanjut. Basis data lanjut mah Oracle. Basis data 2 dan ke basis data lanjut gitu. Oke. Itu bedanya kalau basis data 3 itu lebih kepada ini programmingnya, prosedurnya. Apa disebutnya sih kalau di SQL itu? Store prosedur. Menggunakan konsep Oracle. Jadi itu aja sih. Jadi lebih kepada diajarin gimana caranya menjalankan fungsi-fungsi di Oracle dengan jauh lebih baik. Itu aja sih, sampai ke store prosedur dan segala macam. Nah, kalau di manajemen data ini ya kita bicaranya lebih ke arah tadi yang saya ceritakan di awal. Itu aja sih intinya. Kalau ya mungkin sedikit menambahkan, kalau di manajemen data ya teknologi database-nya itu jauh lebih kuat mungkin ya Pak. Ya, jadi penerapan database-nya. Kalau di sini justru konsep tapi jauh lebih jauh lebih ke arah untuk kita nantinya bisa mengekstraksi pengetahuan. Oke, sip. Ada lagi pertanyaannya? Udah? Oke. Yang lain silakan. Ini yakin ya dari 3 slide nanya cuma segini, senang sekali. Sampai setengahnya Pak, nanya Pak. Yang masih penasaran waktu pas bahas data, mau nanya jadi lupa lagi gitu, itu boleh aja silakan. Melalui chat juga boleh, kalau nggak mau bicara langsung. Hitungan kelima ditutup. Oke, kalau nggak ada berarti ya sudah selesai. Mangga Anda kerjakan self-reflection-nya, daftar hadir akan diambil dari sana. Kita berikan waktu seminggu, walaupun juga sebetulnya 1 jam cukup. Saran saya kerjakan secepat mungkin, karena kita pun juga sudah mengurangi level kesulitan tugasnya, jadi lebih mudah. Kemudian materi minggu ketiga kita akan buka sesegera mungkin. Anda bisa baca, kemudian bersiap-siap juga untuk mempelajari si basis data berorientasi dokumen. Bagi yang masih tidur, ini baru ada yang masuk. Fine, oke, nggak masalah lah, daring. Jadi kita punya kebiasaan nanti kalau sudah selesai perkuliahan, kita akan mempersilahkan kalian keluar dulu. Nah, yang nggak keluar ini berarti lagi tidur atau cuman ngaktifin lalu ditinggalin. Oke, kita buktikan siapa yang tidur atau ninggalin. Terima kasih Bu ya. Ya, Kemudian terima kasih Pak Varian, terima kasih teman-teman, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.